Pemerintah Inggris pada tahun 2023 sekarang menetapkan tren kemiskinan terkini di seluruh Inggris. Bagaimana tingkat kemiskinan berbeda antara kelompok orang dan wilayah, dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Temuan ini dapat membantu kita untuk memahami situasi saat ini dan prospek masa depan kemiskinan di Inggris. Benarkah demikian? Simak video ini sampai selesai agar kita tidak gagal faham. Halo santai mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat, dan penuh semangat. Lagi santai? Santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Inggris. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Inggris dengan perkembangan terkini kemiskinannya. Banyak kelompok paling rentan sebelum pandemi COVID-19 tetap memiliki resiko lebih tinggi untuk hidup dalam kemiskinan beberapa tahun yang lalu. Kemiskinan bagi keluarga yang menerima kredit universal atau yang setara tetap sangat tinggi pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu, yaitu sebesar 46%. Ini terlepas dari peningkatan sementara 20 per minggu dan pengaturan ulang tunjangan perumahan lokal untuk mencerminkan sewa aktual di suatu daerah. Tingkat kemiskinan terus menjadi yang tertinggi bagi orang-orang di sektor sewa sosial dan sewa swasta, dan jauh lebih tinggi untuk rumah tangga termasuk orang cacat atau pengasuh informal. Melihat geografi kemiskinan, Irlandia Utara dan Skotlandia terus memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah daripada Inggris dan Wales. Dan di Inggris Timur, Laut, dan London memiliki tingkat kemiskinan sangat tertinggi. Masih ada variasi besar dalam tingkat kemiskinan berdasarkan etnis. Sekitar setengah dari semua rumah tangga yang dikepalai oleh seseorang dari etnis Bangladesh berada dalam kemiskinan pada tahun 2020 dan 2021. Angka ini lebih dari 4 dari 10 orang dalam rumah tangga yang dikepalai oleh orang dalam rumah tangga yang dikepalai oleh seseorang dari etnis kulit putih. Untuk anak-anak terdapat kesenjangan dalam pencapaian pendidikan. Kaum muda menuntut pendapatan orang tua di semua jenjang pendidikan. Pandemi COVID-19 pada tahun yang lalu secara umum memperlebar kesenjangan pencacatan antara siswa yang paling banyak dan paling kurang beruntung di Inggris Raya. Hal ini kemudian didorong oleh kesenjangan digital, perbedaan dalam lingkungan belajar di rumah, dan penurunan pendapatannya. Sejak data kemiskinan resmi terakhir, dampak langsung pandemi terhadap masyarakat telah berkurang. Tetapi beberapa perubahan yang ditimbulkannya akan bertahan lama. Ada juga guncangan ekonomi lebih lanjut dari invasi Rusia ke Ukraina dan efek lanjutan dari Brexit. Pasar tenaga kerja telah pulih dengan kuat sejak pandemi. Namun,
lapangan kerja masih di bawah level pra-COVID-19. Lebih banyak orang yang tidak aktif dan gaji tidak naik sejalan dengan inflasi yang terjadi saat ini. Inflasi saat ini diperkirakan mencapai puncaknya sekitar 11%, tingkat tertinggi selama 40 tahun. Kecepatan kenaikan inflasi membuat efek penarikan kenaikan 20% per minggu untuk manfaat pada Oktober tahun 2021 yang lalu menjadi lebih parah. Pada April tahun 2022, tunjangan hanya meningkat sebesar 3,1% ketika inflasi jauh lebih tinggi karena biaya hidup terus meningkat sepanjang tahun 2022 yang lalu. Daya beli real rumah tangga dalam menerima manfaat terus menurun. Krisis biaya hidup berdampak luas pada rumah tangga yang lebih miskin di antara 1/5 keluarga termiskin. Hasil dari pelacakan biaya hidup JRF pada Oktober tahun 2022 memberikan gambaran yang mengejutkan. Sekitar 6 dari 10 rumah tangga berpenghasilan rendah tidak mampu membayar biaya tak terduga, lebih dari setengahnya menunggak sekitar 1/4 menggunakan kredit untuk membayar tagihan penting. Lebih dari 7 dari 10 keluarga pergi tanpa kebutuhan pokok. Rumah tangga berpendapatan rendah memiliki sedikit penyangga terhadap kenaikan biaya atau pengeluaran tak terduga, mengingat bahwa mereka lebih kecil kemungkinan dibandingkan rumah tangga lain untuk memiliki tabungan pada tahun 2018 dan 2020 yang lalu. Lebih dari 1 dari 3 orang di 1/5 rumah tangga termiskin memiliki tabungan cair kurang dari $250 dibandingkan dengan 1 dari 50/1/5 terkaya. Di antara rumah tangga berpenghasilan rendah, mereka yang memiliki anak, orang dewasa usia kerja lajang, penyewa swasta dan sosial, dan rumah tangga yang dipakai oleh seseorang yang sakit atau cacat cenderung memiliki tingkat tabungan yang rendah. Dengan jatuhnya standar hidup, banyak orang berpenghasilan rendah masih berjuang untuk kenaikan biaya di bidang lain seperti makanan, pakaian, sewa, dan transportasi. Sebagian karena harga energi sudah tinggi, dan sebagian sebagai akibat dari keputusan pemerintah untuk memberikan penghargaan di bawah manfaat inflasi meningkat pada bulan April ketika manfaat meningkat sebesar 3,1%, meskipun inflasi pada saat itu berada di 9%. Selanjutnya simpulkan sendiri apa kesimpulannya menurut Anda. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.